Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Masih kita belajar tentang akidah. Bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah adalah beriman kepada sifat-sifatnya. Beriman kepada Allah, kita beriman kepada sifat-sifat Allah. Karena kita tidak mampu mengetahui hakikat Allah, tetapi kita mampu mengetahui Allah melalui sifat-sifatnya yang Allah tampakkan kepada kita atau yang Allah beritahukan kepada kita melalui Al-Quran. Bukan kita mencari hakikat Allah. Tidak mampu kita mencari hakikat Allah. Tidak ada yang mengetahui Allah secara hakikatnya, secara zatnya, kecuali Allah itu sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim, Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bihi ilma. Ya, dia Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Tidak mampu kita mengetahui hakikatnya. Ya, oleh sebab itu cara kita beriman kepada Allah adalah kita meyakini akan sifat-sifat Allah yang sempurna. Kewajiban kita untuk mengetahui sifat-sifat Allah yang sempurna, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa sifat Allah tidak terbatas karena kesempurnaannya tidak terbatas. Lalu setelah itu, kewajiban kita untuk mengetahui dan mengimani sifat-sifat Allah yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran tentang sifat-sifatnya. Wajib bagi setiap hamba yang beriman untuk meyakini akan sifat-sifat Allah secara tafsil, secara terperinci, sebagaimana Allah telah menyebutkannya secara terperinci di dalam Al-Quran. Nah, dari hal ini kita ingin sebutkan beberapa catatan tentang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sifat-sifatnya. Kita lihat, para ulama menyebutkan bahwa mensucikan Allah, yang pertama, catatan yang pertama tentang kita beriman kepada Allah melalui sifat-sifat Allah adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang Maha Pencipta, memiliki sifat. Kita selaku Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah memiliki sifat. Tidak seperti pendapat daripada Jahmiyah yang menyatakan bahwa Tuhan tidak punya sifat. Begitu juga daripada pendapat orang Mu'tazilah zaman dulu yang mereka tidak percaya akan ada sifat-sifat Allah. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang sifatnya secara pemahaman berbeda dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, bahwa sifat-sifat Allah tersebut adalah tidak menyerupai dengan sifat-sifat makhluknya. Ini secara umum. Sebelum kita mengenal lebih detail sifat Allah, secara umum kita harus paham dan yakin laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, bahwa Allah itu tidak menyerupai segala sesuatu apapun. Segala sesuatu itu tidak menyerupai Allah, ya, tidak menyerupai dia dengan segala sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Tidak ada yang sama. Walaupun nampak ada, kita katakan bahwa Allah Maha Kuasa, makhluk juga punya kuasa. Tidak sama antara kuasa Allah dan kuasa makhluk. Allah Maha Melihat, tidak ada sama penglihatan Allah dengan penglihatan makhluknya. Wajib kita yakini. Kita beriman kepada Allah, beriman melalui sifatnya. Kita yakini Allah memiliki sifat, ya. Lalu kemudian kita yakini bahwa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dengan sifat makhluk, ya. Lalu kemudian kita meyakini bahwa sifat-sifat Allah
itu lebih sempurna, dan sifat Allah sempurna ya, tidak sama dengan sifat makhluk sesuatu apapun ya. Kesempurnaan hanyalah milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita yakin tidak ada keserupaan antara sifat Allah dengan makhluknya, selanjutnya kita yakini sifat Allah itu adalah sifat yang maha sempurna. Sifat Allah sempurna. Gimana maksudnya? Kalau Allah maha mendengar, maka pendengaran Allah, pengetahuan Allah dengan cara mendengar itu adalah sempurna, tidak terbatas ya, tidak ada yang menghalangi dan tidak ada ujungnya. Pokoknya segala bentuk kesempurnaan Allah maha mengetahui. Pengetahuan Allah itu sempurna, tidak ada batasannya, tidak ada limitnya sama sekali. Begitu juga Allah maha kuasa, kuasa Allah sempurna, tidak ada batasannya, tidak ada yang menghalanginya. Semuanya mutlak sifatnya, semuanya absolut sifatnya ya. Itu milik Allah Subhanahu wa taala, segala kesempurnaan pada sifat-sifatnya. Lalu kemudian kita meyakini pada sifat-sifat Allah selanjutnya, bahwa tidak mampu manusia untuk mengetahui zat Allah, begitu juga sifat Allah. Apabila ada sifat-sifat Allah yang manusia tidak mampu secara akal untuk mengetahuinya, maka ditafwidkan, kita pasrahkan, kita serahkan kepada Allah hakikat daripada sifat tersebut. Hanya Allah yang mengetahuinya. Bukanlah aib kalau seandainya kita selaku makhluk tidak mengetahui sampai ke akar-akarnya secara hakikat tentang sifat Allah. Karena makhluk la yuhituna bihi ilma, bahwa ilmu mereka tidak akan mampu untuk mengetahui tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada keterbatasan kita. Jadi dalam kita mengimani tentang sifat Allah, kita meyakini di sana sifat-sifat Allah secara hakikatnya nanti ternyata kita harus pasrahkan kepada Allah secara hakikat tentang sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka bukanlah aib, bukanlah kekurangan kalau kita pasrahkan makna daripada sifat Allah secara hakikat itu kembali kepada Allah. Itulah yang disebutkan oleh para ulama dengan tafwid. Nah, lalu kemudian yang terakhir kita yakini bahwa ketika para ulama membuat definisi tentang sifat-sifat Allah ya, bukanlah makna para ulama membatasi sifat Allah. Tu ada para ulama menyatakan bahawa sifat Allah al-ilmu, artinya apa? Dibuat definisi tentang ilmu. Wujud Allah itu apa? Dibuat definisi tentang wujud Allah dalam sifat-sifat Allah. Kemudian juga apa makna daripada wahdaniyatullah, dibuat definisi tentang itu. Itu adalah merupakan usaha semampu yang dilakukan oleh para ulama mujtahid, ulama-ulama akidah terdahulu sampai saat ini, untuk memberikan kepada kita pemahaman tentang sifat Allah semampu mereka dan sesuai dengan bukti-bukti, ayat-ayat, hadis-hadis yang ada di hadapan mereka. Lalu kemudian dibuatlah definisi tentang itu. Ini adalah suatu upaya ijtihad daripada para ulama. Demi apa? Demi untuk memudahkan kita memahami tentang sifat Allah. Bukanlah para ulama membatasi sifat Allah. Definisi daripada sifat Allah itu adalah untuk memudahkan kita mengetahui, dan kemudian juga sesuai dengan hadis-hadis, bukti-bukti, ayat-ayat yang didapatkan oleh para ulama. Lalu kemudian dalam kita mempelajari sifat Allah, di sana akan ada yang membagi sifat Allah. Ada sifat wujudiyah atau nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Kenapa ada pembagian itu? Tidak ada pada zaman dulu para sahabat salafus saleh mereka membagi-bagi sifat Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, istilah ini adalah muncul dalam ilmu, kemudian muncul istilah-istilah tertentu dalam ilmu, tak lain adalah untuk memudahkan bagi siapapun untuk belajar suatu cabang ilmu. Sebagaimana dalam fikih di sana ada rukun, ada syarat, padahal di sana tidak ada istilah khusus rukun dan syarat.
pada dalam hadis Nabi SAW, begitu juga dalam masa para sahabat. Tapi kemudian datang para ulama fuqaha setelah itu membuat istilah rukun dan syarat. Begitu juga para ulama tauhid, datang kemudian ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Ketika ulama mutaakhirin datang, kita dapatkan banyak istilah yang dibuat. Untuk apa? Tak lain adalah untuk memudahkan bagi siapapun yang datang kemudian untuk memahami cabang ilmu tertentu, dibuatlah istilah-istilah tertentu. Bukanlah kewajiban kita mengenal semua istilah ini. Kalau andainya kita tidak kenal, tidak tahu, maka kita tidak dianggap bertauhid, berakidah dengan benar. Tetapi ini adalah tak lain untuk memudahkan saja. Yang wajib bagi kita untuk memahami dengan benar sifat-sifat Allah sebagaimana ijtihad daripada para ulama, dan setelah itu ya, istilah-istilah dalam ilmu tauhid, dalam akidah itu adalah untuk mempermudah kita mengenal itu. Nah, ini adalah sifat-sifat Allah yang bagaimana kita katakan tadi, bagaimana cara kita beriman dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.